mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, yang merencanakan dan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Tauhid ini adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang terakhir ada namanya tauhid asma wa sifat. Yang ini adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat baik asmaul husna yang sesuai dengan keagungannya. Halaman berapa Bu? Di halaman apa? Ya, yang mana Bu? Yang ini? Ya, yang mana? Bapak dua. Oke, silakan salah satunya. Bu, maksud dari cara iman yang berkaitan dengan lisan ini Bu adalah pengakuan lisan yang disertai perbuatan anggota badan termasuk pengucapan syahadat, kemudian melaksanakan perkataan yang baik. Kemudian contohnya itu Bu seperti mengucap kalimat la ilaha illallah, kemudian mengucap syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan mengagungkan asma Allah. Jadi kelompok berapa lagi Rahasia? Kelompok 3. Kami kan Bu cabang iman berdasarkan perbuatan. Nah jadi maksud dari cabang iman berdasarkan perbuatan itu mengamalkan dalam perbuatan, mengamalkan segala itu dalam perbuatan. Kalau ini dari perkataan, kalau kami perbuatan, contohnya kayak bersuci, menegakkan sholat, bersedekah, puasa dan lain sebagainya. Ini itu Bu. Ini membahas tentang cabang iman berdasarkan hati atau tidak. Nah, pada pembahasan ini Bu berkaitan dengan jiwa dan hati, karena pusat keyakinan seorang itu adalah ada di hatinya. Nah, orang yang beriman yaitu orang yang di hatinya terdapat tindakan sesuai dengan perkataannya Bu. Dan juga pengelompokan cabang iman berdasarkan hati akidahnya ada 30 Bu, sesuai dengan yang di buku. Yang saya sebutkan 5 saja, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada takdir baik dan buruk, dan juga iman kepada akhir. Nah, ada banyak Bu, ada 30-nya. Bisa kita lihat sama-sama nanti di buku. Baik. Kelompok iman yang terdiri dari 6 yang sudah tadi disebutkan oleh Ananda Yosi. Jadi sini nanti terakhir Ibu akan mengumpulkan yaitu apa hubungan tauhid dengan cabang iman. Jadi tauhid merupakan fondasi dari iman seseorang untuk bisa dikatakan beriman. Jika tidak meyakinkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tauhid. Jadi cabang-cabang iman menjadi manifestasi dan menggunakan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda orang yang beriman, siapa yang tahu ada tanda-tanda orang yang beriman? Ada yang bisa? Salah satu orang tanda-tanda orang yang beriman. Ketiga, boleh memberikan tepuk tangan kepada Anda. Jadi semua ada tanda-tanda orang yang beriman. Salah satunya ketika hatinya bergetar saat nama Allah disebutkan. Jadi apakah ada di diri salah satu anak-anak di diri ini salah satu orang-orang yang beriman? Pasti Bu, pasti. Iya Bu. Rahmat.